أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. Para peserta sekalian, dan juga kami tak lupa menyapa para hadirin dan hadirat peserta yang ada di YouTube, di media Stiba TV. Ya, semoga kegiatan kita ini bisa kita ikuti hingga akhir Ramadan nanti insyaallah taala, dengan mengisi hari-hari kita dengan mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah dan akhwat, para peserta dan para pemirsa dimanapun Anda berada, untuk menghargai waktu, kita akan memulai pada hari ini majelis yang pertama, kajian tadabbur salasuna majlisan fit tadabbur, ya. Dan untuk di hari yang pertama ini, narasumber kita, Ustadz Muhammad Yusron Ansor hafizahullahu taala, akan membahas tentang Ayatul Kamal. Ya, judulnya adalah Ayatul Kamal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu tadabbur surah Al-Fatihah. Olehnya itu, sebelum kita persilahkan kepada Ustadz kita untuk membahas tadabbur dari ayat ini, kita persilahkan kepada Qori Al-Ah Muhammad Ihsan Sulaiman untuk membacakan ayat tersebut. Kepadanya disilahkan. Ya, surah Al-Fatihah. Ya, ada? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Baik, itulah tadi surah Al-Fatihah yang telah dibacakan oleh qari kita. Selanjutnya mari kita persilahkan kepada ustadz kita untuk menyampaikan materi kajian tadabbur dari surah Al-Fatihah. Kepada ustadz, wali fadilatihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Para hadirin, para ikhwah dan anak-anakku sekalian, peserta kajian tadabbur yang hadir di masjid ini, dan juga para pemirsa pemirsa Stiba TV, Wahda TV juga, ya, Stiba TV dan mungkin juga Wahda TV, di mana saja berada, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah, bersukacita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang terbesar tentu saja setelah nikmat iman dan Islam pada hari-hari ini yang kita rasakan adalah kesempatan untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dia sesuatu yang dirindukan dan alhamdulillah kita sudah bersama dengannya kali ini. Dan tentu saja kerinduan itu dan kesyukuran ini bertambah ketika kita punya azam bahwa insyaallah Ramadan kita kali ini tidak sama dengan Ramadan yang sudah-sudah, yang telah berlalu. Ramadan kali ini kita temui dalam keadaan umur kita sudah bertambah dan kapasitas keilmuan kita juga sudah bertambah, maka tentu saja kita ingin agar menjadikan Ramadan ini lebih berkualitas dari yang sudah-sudah. Apalagi sebagaimana yang kita katakan semalam bahwa alhamdulillah kita berjumpa dengan Ramadan kali ini dalam keadaan yang sudah dikatakan normal, tidak ada lagi hal yang kita khawatirkan, maka kita bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin tanpa ada batasan-batasan yang dalam beberapa tahun terakhir kemarin kita rasakan. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan amal, bulan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Dan di antara ibadah yang paling direkomendasikan oleh ulama kita terkait dengan Ramadan ini adalah intensitas kita yang diperbanyak dengan kitab suci Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membahas ayat-ayat tentang puasa, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ini isyarat bahwa pentingnya kita lebih dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Sama dengan ketika ulama kita menyebutkan bahwa salah satu amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah doa. Apa dalil yang mereka gunakan? Anjuran memperbanyak doa di bulan suci Ramadan, apa dalilnya? Adakah hadis yang mengatakan aksiru minad du'ai fi Ramadan? Ada hadis yang semacam itu? Perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Mungkin tidak kita dapatkan hadis yang semacam itu. Tapi kenapa ulama kita menganjurkan kita memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan? Apa dalil mereka?
Di antara dalil mereka adalah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat-ayat tentang Ramadan, ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di antara jika saja hambaku bertanya tentangku, kata Allah, maka saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan selalu menjawab doa hamba-hambaku yang berdoa jika berdoa kepadaku. Ayat ini Allah sebutkan di antara ayat-ayat tentang puasa. Maka ulama kita mengatakan difahami bahwa memperbanyak doa adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan di hari-hari puasa kita, dan lebih khusus ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Maka begitu juga yang mereka katakan ketika membahas tentang keutamaan lebih banyak dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kan Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ini dari satu sisi. Apalagi di sisi yang lain begitu banyak dalil-dalil yang menunjukkan memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Al-Qur'annya di bulan suci Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhatamkan Al-Qur'an setiap malamnya satu malam kecuali ketika datang bulan suci Ramadan. Dan pertemuan yang sangat agung yang terjadi di antara makhluk Allah di dunia ini, pertemuannya siapa? Pertemuan dua makhluk yang paling mulia, pimpinan malaikat Jibril dan pimpinan manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terjadi di bulan suci Ramadan. Lalu apa yang dilakukan kalau ketemu? Cerita-cerita? Hanya melepas rindu? Tidak. Apa yang dilakukan? Faya'ridu alaihi al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada Jibril hafalan Al-Qur'annya, mengulangi hafalan Qur'annya. Dan dalam sebagian riwayat fayudarisuhul Qur'an. Beliau dan Jibril, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Jibril saling mudarasah, mengulang-ulangi, saling mempelajari satu sama lain di antara mereka Al-Qur'an. Dan ini dalil bahwa bukan cuma memperbanyak bacaan saja yang dianjurkan di bulan suci Ramadan. Memang betul Nabi kita mengkhatamkan setiap malamnya, dan begitu banyak ulama-ulama kita yang mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan. Bahkan ada yang sampai 60 kali, sebagaimana yang kita ketahui dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahumullah, dan Imam Bukhari juga sebanyak 30 kali. Banyak sekali prestasi-prestasi mengkhatamkan Al-Quran dari ulama kita di bulan suci Ramadan. Tapi bukan berarti cuma membacanya saja. Perlu lebih dari itu, yaitu mudarasah Al-Quran, mudarasatul Quran, yaitu mempelajari Al-Quran. Dan salah satunya adalah kita memahami apa yang kita baca. Makanya ketika Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk mengkhatamkan berkali-kali Al-Quran. Maka Nabi kita SAW melarang beliau terlalu cepat mengkhatamkan Al-Quran. Akhirnya karena beliau minta terus izin untuk banyak baca Al-Quran dan mengkhatamkan, maka Nabi SAW memberikan batasan kepada beliau 3 hari saja waktu mengkhatamkan Al-Quran, jangan kurang dari itu. Alasan beliau apa? Karena orang yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, lam yafqahu, tidak akan bisa memahami apa yang dia baca, karena dia cuma dikejar bagaimana usaha untuk khatam tanpa berusaha memahami. Ini isyarat bahwa sekedar membaca tanpa memahami itu tidak sempurna. Kita membaca dan perlu untuk kita juga fahami. Walaupun ulama kita mengatakan khusus bulan Ramadan, celaan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari itu tidak berlaku. Karena Ramadan ini memang khusus, sangat khusus,
sehingga tidak mengapa mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Namun ketika kita berusaha mengkhatamkan berkali-kali, bahkan mungkin ada yang kurang dari 3 hari, lalu juga kita tambah dengan berusaha memahaminya, maka ini tentu saja nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Dalam artian kebaikan di atas kebaikan. Kita mengumpulkan sekian banyak kebaikan, kita perbanyak bacaan Al-Quran kita, dan kita juga semarakkan hari-hari Ramadan kita dengan mudarasah, belajar memahami apa yang kita baca dan mentadabburi isi yang kita baca itu. Dan Al-Quran, salah satu tujuan agung diturunkannya adalah untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab ini, kata Allah, kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kitab yang mubarak, yang suci, yang berberkah. Untuk apa? Liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayat-ayatnya dan untuk diambil pelajaran oleh orang-orang yang cerdas, ulul albab, orang-orang yang berakal. Bahkan orang yang tidak mau mentadabburi dari kalangan kufar dan yang lainnya, orang munafik, itu adalah orang yang hatinya terkunci, kata Allah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci? Ya, seakan-akan hanya ada 2 kemungkinan. Entah kita tadabbur, atau kalau kita tidak tadabbur, berarti indikasi bahwa hati kita terkunci, waliyadzubillah. Dan Al-Quran ketika ditadabburi, ketika terus dipahami, didalami maknanya, maka kita akan mengagungkan Al-Quran dengan sebenar-benarnya pengagungan, dan kita makin yakin bahwa Al-Quran datang hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Quran? Dan seandainya Al-Quran datang dari selain Allah, tentu mereka akan mendapatkan ayat-ayat yang kontradiksi dalam Al-Quran, ayat yang saling bertentangan satu sama lain di antara mereka. Dan jemaah sekalian, sebaik-baik tulisan yang ditulis oleh manusia, ketika kita baca secara teliti, kita akan dapatkan kesalahan dan mungkin saling bertentangan antara satu tulisan dengan tulisan yang lainnya. Adapun ketika kita membaca Al-Quran, makin mendalaminya, maka makin kita tahu dia memang datang dari Allah. Karena makin ditadabburi, kita makin yakin bahwa dia datang dari Allah, wahyu dari Allah, dan tidak ada sedikit pun pertentangan di antaranya. Maka sejak beberapa tahun ya, kita di Istiba Makassar memfasilitasi kaum muslimin dan muslimat, ikhwah dan akhwat, tulab dan tolibat untuk mentadabburi Al-Quran ya, lewat pembahasan salasuna majlisan fit tadabbur. Ini baru beberapa tahun terakhir ya kita bahas kitab salasuna majlisan fit tadabbur. Pernah ada beberapa kitab-kitab yang lain yang kita juga bahas terkait dengan tadabbur ini. Dan salasuna majlisan fit tadabbur sudah kita bahas dalam tahun yang kemarin kalau tidak salah, di majmu'ah yang ke-6. Dan sekarang kita akan bahas majmu'ah yang keberapa? Keberapa? Hah? Ke-7? Iya. Al-majmu'ah as-salisah. Majmu'ah yang ketiga, bukan yang ke-7. Iya. Kenapa? Ada 2 sebabnya. Pertama, kita sudah cari-cari majmu'ah ke-7 belum dapat, ya. Belum dapat dalam bentuk cetaknya dan juga belum dapat dalam bentuk filenya.
Yang kedua, ini memang belum kita bahas ya. Kita sempat bahas majmuah kelima, keenam dan yang lainnya, tapi majmuah ketiga belum kita bahas. Karena itu tidak mengapa kita kembali dulu membahas majmuah ini. Dan inilah indahnya Al-Qur'an. Karena selalu relevan, tidak pernah basi ya. Mungkin bilang kalau gitu sudah lalu ya, kita sudah selesai majmuah ke-6, kenapa kita lagi mundur ke belakang? Ya, kita katakan tidak pernah ada yang basi ya, tidak ada yang pernah usang. Dia senantiasa relevan dalam kehidupan kita, karena Al-Qur'an memang kitab sepanjang masa, kitab yang terus kita butuhkan kapan saja ya, dan di mana saja. Maka mengulang-ulanginya kita akan terus mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat dan hal-hal yang bisa mengangkat ya keimanan kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada sedikit perbedaan antara majmuah sebelumnya yang kita bahas dengan ini. Kalau di majmuah ke-5, ke-6 dan juga ke-4 disusun sistematikanya setiap majlis. Berapa majlis? Berapa majlis jumlahnya? Berapa? 30 majlis. Sistematika penulisannya adalah setiap majlis itu membahas juz di hari itu. Ya, seperti kita hari ini hari apa? Hari pertama Ramadan. Berarti majlis kita majlis yang pertama, berarti pembahasan ayat pilihan di juz ke-1. Majlis kedua, ayat pilihan di juz kedua. Majlis ketiga, demikian seterusnya. Maka sampai nanti kita bahas majlis ke-23 umpamanya, pembahasannya pada apa? Juz 23, ayat pilihan di juz 23. Sistematika yang seperti itu kita akan dapati dalam sejak majmuah ke-4, ke-5, ke-6. Adapun majmuah sebelumnya belum penyusunannya seperti itu. Termasuk majlis kita atau buku majmuah kita yang ketiga ini belum seperti itu. Makanya hari ini sudah cocok. Majlis kita majlis pertama, pembahasannya juz keberapa? Juz 1 sudah cocok ya. Tapi untuk beberapa pembahasan berikutnya tidak persis ya. Tidak persis berada di juz yang kita berada pada harinya. Al-kulihal, sekali lagi kita katakan tidak masalah, karena ayat-ayat Allah memang semuanya perlu untuk kita tadabburi, fahami dan ulang-ulangi pelajarannya. Dan buku yang sangat berharga dan bermanfaat ini adalah karya dari beberapa ulama-ulama Al-Quran tafsir di masa ini yang diketuai oleh Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, Profesor Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Beliau pimpinan Majlis Idarah Hay'a Al-Alamiyah di Tadabbur Al-Quranil Karim ya, beliau adalah seorang ketua Majlis Lembaga Tadabbur Internasional hafizahullah ta'ala, dan pernah menjadi dosen guru besar ilmu hadis di Universitas Qasim Arab Saudi. Kita mulai dengan majlis pertama, majlis surat Al-Fatihah, dan secara khusus ayatul kamal, ayat sempurna ya, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usahakan ikhwah ini bisa juga miliki ya bukunya, paling tidak file PDF-nya bagi ikhwah. Usahakan itu bisa supaya antum bisa ikut juga lebih konsen, lebih fokus, dan lebih banyak manfaat yang antum bisa dapatkan insyaallah. Ikhwah sekalian, ayat yang pertama yang kita akan bahas atau majlis yang pertama adalah salah satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung yang pernah diturunkan oleh Allah. Makanya dalam sebuah hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa saya akan mengajarkan kepada kamu surat
surat ini tidak pernah diturunkan yang sama dengannya, tidak dalam Taurat, tidak dalam Injil, dan tidak dalam Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Apa itu Al-Furqan? Al-Quran sendiri. Tidak ada yang sama dengan surat Al-Fatihah ini, tidak ada yang sebanding dengannya dalam Injil, dalam Taurat, kitabnya Yahudi, dalam Injil, kitabnya Nasrani, dan dalam Al-Furqan sendiri. Dalam Al-Quran, berapa surat dalam Al-Quran? 114. Tidak ada yang sebanding dengan surat Al-Fatihah. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Ka'ab. Dan ketika ditanya, ternyata yang dimaksudkan adalah surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah ini surat yang 7 ayat berulang-ulang dibaca setiap harinya. Tidak ada surat yang wajib kita baca dalam setiap harinya melainkan surat Al-Fatihah. Bahkan tidak sah solat kita kecuali dengan membacanya. Bahkan mungkin tidak sah keislaman kita kecuali dengan membacanya. Karena di antara pendapat ulama kita, keislaman seseorang ditentukan dengan solatnya. Dan kalau solat tidak dikerjakan, maka tidak pantas dikatakan sebagai seorang yang beriman, seorang muslim. Dan ketika solat tanpa membaca Al-Fatihah, maka tidak sah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mutawatir mengatakan, la salata liman lam yaqra bi ummil kitab, bi fatihatil kitab, bi ummil Quran. Ya, begitu banyak hadis-hadis yang menyebutkan tidak sah salatnya seseorang tanpa membaca surat Al-Fatihah. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Di surat Al-Hijr Allah mengatakan, sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani, 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Qur'anul azim. Al-Fatihah bagian Quran atau bukan? Bagian Al-Quran, tapi disebutkan secara khusus sebelum disebutkan tentang Quran, mengisyaratkan tentang mulianya surat Al-Fatihah ini. Dan dia adalah a'zamu surah, sebagaimana yang juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat, Abu Sa'id Ibnul Mu'allah radhiyallahu anhu, yang ketemu di masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung, a'zamu suratin fil Quran qabla an takhruja minal masjid, sebelum kamu keluar dari masjid. Setelah mau keluar dari masjid, beliau tanya Rasulullah, apa yang kamu maksudkan? Tadi kamu janji ya Rasulullah mengajarkan kepada saya. Lalu ternyata yang dimaksudkan adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berapa ayat? 7 ayat. Ya, walaupun ada khilaf ayat pertama mulai di mana, tapi dia 7 ayat. Sepakat ulama kita 7 ayat. Dari 7 ayat ini, yang paling mulia adalah ayat ini. Semuanya mulia, tapi yang paling mulia adalah ayat yang kita akan bahas ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dia disebut dengan ayatul kamal. Fi hadal majlis al-mubarak, di majlis yang penuh dengan berkah ini, natadarasu ayatan azimah fi kitabillah. Kita akan mempelajari ayat yang sangat agung dalam Al-Quran. Jama'at ma'ani wa maqasid Al-Quran kullih. Dia mengumpulkan seluruh makna-makna dan maksud-maksud yang ada dalam Al-Quran seluruhnya, yaitu firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah engkau, hanyalah kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Walidzalika tusamma ayatul kamal. Ya, jadi kalau ada yang tanya apa itu ayatul kamal, ayat sempurna, maka ini dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena seluruh inti yang ada dalam Al-Quran dan tujuan maksud diturunkannya Al-Quran semua terkandung dalam ayat ini, ayatul kamal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan seorang penyair mengatakan, fasjud li haibatil jalali 'inda tanadi wal taqra ayatal kamali sab'al mathani. Fasjud,
hendaknya kamu sujud lihaibatil jalal, karena keagungan, kehebatan dari Allah Subhanahu wa taala, indat tanadi, ketika kamu mendekatkan diri kepadanya. Wal taqra, dan bacalah ayatul kamali, ayat yang sempurna, sab'al masani, yaitu ayat yang ada dalam 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Khos kalian, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala punya kitab yang namanya Madarijus Salikin. Pernah ikhwah ada yang baca? Salah satu buku yang sangat fenomenal dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah kitab Madarijus Salikin. Buku ini salah satu buku yang paling direkomendasikan dalam masalah tazkiyatun nufus, 3 jilid besar. Dan semua bukunya Ibnu Qayyim sangat-sangat bermanfaat dan sangat bermutu. Tapi salah satu yang banyak dibahas oleh ulama kita adalah kitab Madarijus Salikin. Apa isinya Madarijus Salikin? Bagaimana seorang hamba bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau beri judul dengan Madarijus Salikin fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yaitu madarij artinya tangga-tangga orang yang menuju kepada Allah, salikin. Yaitu manzilah antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi satu ayat ini beliau jadikan dasar untuk mensyarah, untuk disyarah sampai muncul buku 3 jilid besar. Dan ini sebenarnya syarah dari kitab Manazilus Sairin ila Rabbil Alamin, karya Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari rahimahullah. Jadi kitab Madarijus Salikin ini sebenarnya syarah dari buku sebelumnya yang ditulis oleh Abu Ismail Al-Harawi Al-Ansari yang berjudul Manazilus Sairin ila Rabbil Alamin. Manzilah orang yang berjalan, kita kan ini hamba Allah yang berjalan kepada Allah. Ila Rabbil Alamin, menuju Allah Subhanahu wa taala. Disyarah dan dikoreksi oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, karena ada beberapa lafaz-lafaz yang perlu diluruskan dari kitab sebelumnya, lalu disempurnakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Masalah-masalah hati itu banyak didapatkan pembahasan yang Masya Allah, yang sangat bermanfaat di buku ini. Sekali lagi, ini hanya muncul dari pembahasan awal ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menunjukkan ayat yang satu ini bisa diterangkan dengan seluas-luasnya pembahasan, ya, jika kita mentadaburinya, mendalaminya dengan sebaik-baiknya. Kata Syekh, ya, untuk majlis pertama kita ini, ya, ini buku ini 30 majlis. Dalam setiap majlis ada penulisnya, dan kadang penulisnya tim. Tapi untuk majlis yang pertama ini penulisnya adalah Dr. Muhammad bin Abdullah Ar-Rabi'ah, seorang dosen tenaga pengajar di Jamiatul Qasim dan salah seorang dari tim lembaga tadabbur internasional. Kata penulis, ya, hafizahullah, wa man ta'ammala hadil ayah, siapa yang mentadabburi, memperhatikan ayat ini, wajadaha imadus surah, akan mendapatkan bahwa ayat ini adalah imad, tonggak, tiangnya dari surat ini. Jadi sekali lagi, 7 ayat ini tonggaknya, intinya adalah ayat ini. Wa ilaiha yarji'u madmuduha kulluha, dan semua kandungan Al-Fatihah akan bermuarah pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Id annaha waridatun li gharadin azim, karena dia muncul, datang untuk tujuan yang sangat agung, wa huwa taqriq istihqaqihi ta'ala, yaitu menetapkan tentang hak Allah Subhanahu wa taala, wa ikhtisasihi bil ubudiyah wal isti'anah, bahwa hanya Dia Allah yang berhak kita menyembah kepadanya, dan hanya Dia Allah yang berhak kita minta pertolongan kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Dan dalam hadis qudsi disebutkan, kalau antum perhatikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apakah sama antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka na'budu haknya siapa? Kita menyembah. Haknya siapa? Hak Allah. Nasta'in haknya siapa? Ya, kita minta tolong. Ya, oleh karenanya dalam hadits qudsi dikatakan, Allah berfirman, qasamtu baini wa baina abdi as-salata nisfaini. Saya membagi, kata Allah, salat itu antaraku dengan antar hambaku dua bagian. Apa yang dimaksudkan as-salah dalam hadits qudsi ini? Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini. Saya membagi salat antaraku dengan antara hambaku dengan dua bagian. Apa yang dimaksudkan salat di sini? Al-Fatihah. Ya, kalau kita baca terusan hadisnya, maka yang dimaksudkan adalah Al-Fatihah, dan salah satu nama Al-Fatihah adalah as-salah. Salah satu makna Al-Fatihah as-salah. Jadi kalau ada yang tanya suratus salah, maksudnya suratul Fatihah, dan dia dinamakan Al-Fatihah dengan suratus salah karena itu tadi, tidak sah salatnya seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Allah mengatakan bahwa Allah membagi salat, membagi Al-Fatihah dengan dua bagian. Bagian yang pertama milik Allah, bagian berikutnya milik hamba. Kan bagian pertama adalah puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua puji-pujian kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Nanti setelahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mulai ayat pemisah. Dan iyyaka na'budu masih bagian daripada Allah, iyyaka nasta'in untuk hamba. Ya, lalu setelahnya doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus sekalian, di sini katakan wa qad tawatarat aqwalul ulama fi fadliha min dalik. Begitu banyak perkataan-perkataan ulama yang menjelaskan tentang keutamaan ayat ini. Secara khusus ayat ini, ya, di samping surat Al-Fatihah memiliki keutamaan yang sangat banyak, dan bil khusus, lebih khusus lagi ayat ini. Di antaranya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hatanil kalimatan. Dua kalimat ini tajma'ani ma'aniyal kutub al-munazzalah minas sama'. Dua kalimat ini saja, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telah mengumpulkan semua makna-makna yang ada dalam kitab samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan dari atas langit. Jadi dua ayat ini telah mengumpulkan semua makna yang diinginkan dalam seluruh kitab-kitab samawiyah. Ya, begitu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian berkata Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Imam ahli tafsir, ya, murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Jadi Ibnu Taimiyah salah seorang ahli tafsir dan ahli banyak ilmu, ya, wafat tahun 728 Hijriah. Salah seorang muridnya dan juga murid dari muridnya, murid dari Ibnu Qayyim juga Ibnu Katsir, ya. Dan beliau murid juga dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Katsir mengatakan, ya, Ibnu Katsir wafat tahun 774 Hijriah, ya, tahun 774 Hijriah. Beliau mengatakan, qala ba'dus salaf, berkata sebagian salaf, Al-Fatihah, Fatihah itu, surat Al-Fatihah, sirrul Quran, rahasianya Al-Quran. Wa sirruha hadil kalimah, dan rahasia dari surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah rahasia dari seluruh surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Dan dalam surat Al-Fatihah rahasianya ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, maka ini perlu untuk kita fahami agar ketika kita membacanya kita hadirkan makna-makna yang sangat agung ini. Kita resapi maknanya. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, salah seorang murid utama dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wafat tahun 751 Hijriah. Beliau mengatakan wasirrul khalqi wal amr wal kutub wasyara'i was thawabi wal iqab
Ya, beliau bahkan mengatakan rahasia dari penciptaan, rahasia dari perintah, urusan dari kitab-kitab yang ada dan seluruh syariat dan pahala serta balasan atau hukuman, intaha ila hatainil kalimatain. Semuanya itu dia akan berhenti kembali kepada dua kalimat itu tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa alaihima madarul ubudiyah, berporos padanya, pada dua ayat itu, al-ubudiyah, penyembahan kepada Allah, wat tauhid, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadil ayah, dan ayat ini fi maudhu' ar-ruqyah wa sirriha fil Fatihah wa sirruha fil Fatihah kama qala Ibnu Qayyim. Dan dalam pembahasan ruqyah, antum tahu ruqyah? Ruqyah, ya. Apa itu ruqyah? Ada yang pernah diruqyah sini? Atau ada yang pernah meruqyah? Dalam pembahasan ruqyah, kalau antum meruqyah, antum baca apa dalam meruqyah? Apa bacaan yang paling bagus dibaca kalau kita meruqyah? Apa? Al-Fatihah. Mana dalilnya? Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis Bukhari terkenal, beliau berjalan di satu kaum, lalu ada yang temui dan mengatakan, tolong, kepala suku kami sedang sakit, disengat oleh kalajengking atau binatang berbisa. Ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Abu Sa'id mengatakan, tidak ada masalah, bisa, ya, pergilah. Lalu ternyata Abu Sa'id membacakan Al-Fatihah dan sembuh, lalu diberikan upah. Para sahabat agak ragu-ragu, bisa nggak dimakan upah ini atau tidak. Ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya diizinkan, silahkan menikmati. Lalu ditanya kepada Abu Sa'id, siapa yang beritahu kamu bahwasanya dia adalah ruqyah? Dia adalah ruqyah, ya. Beliau mengatakan, saya cuma membaca saja, ya. Di situ Nabi mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah. Makanya salah satu nama surat Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah, ya. Dalam ruqyah ini, yang mana yang paling inti? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi kalau antum baca dalam ruqyah, maka yang paling inti adalah resapi ketika antum membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jinnya insyaallah akan berpengaruh, ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan wa qad qil, dan dikatakan, ini Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, inna maudhi al-ruqyah minha. Jadi kalau kita baca ruqyah itu, ini sebenarnya inti ruqyah dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wala raiba anna hatainil kalimatain min aqwa ajza' hadad dawa. Dan tidak diragukan, kata beliau, kedua kalimat ini adalah bagian obat yang paling kuat, yang paling ampuh dari ayat-ayat yang ada ini. Fa inna fihima min umumit tafwid wat tawakkul wal iltija wal isti'anah wal iftiqar wat talab wal jam' baina a'lal ghayat. Kenapa ikhwas sekalian? Karena kata beliau dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sana ada keumuman tafwid, kita serahkan semuanya kepada Allah, dan tawakal wal iltija, kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung kepada Allah, minta tolong kepadanya. Iftiqar, kita menunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Wat talab, dan permintaan kita kepada Allah, dan mengumpulkan antara a'lal ghayat, tujuan yang tertinggi, wahya ibadatur rabb wahdahu, yaitu hanya menyembah kepada Allah, wa asyraf al-wasail, dan jadi ghayatul a'lal ghayat adalah menyembah Allah. Lalu asyraful wasail, bagaimana cara menyembah kepada Allah, yang paling penting adalah isti'anah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi ma laysa fi ghairiha. Jadi kalau antum menghadapi jin, resapi ini, jangan takut sama jinnya, ya. Karena antum bertawakal kepada Allah.
Antum minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Resapi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau ceritakan pengalamannya. Ibnu Qayyim ceritakan pengalamannya. Beliau bilang, lanjutan dari perkataan beliau, walaqad marra bi waqtun bi Makkah. Satu saat saya pernah berada di kota Mekah. Ibnu Qayyim ini asalnya dari Syam, ya, bukan di Mekah. Tapi ketika beliau pernah ke Mekah dan tinggal di sana beberapa saat, beliau mengatakan saqimtu fihi, saya sakit, ya, di sana. Wa faqadtu at-tabiba wad-dawa, dan waktu itu cari-cari dokter tidak ketemu, cari-cari obat tidak juga ketemu. Maka gimana, ya, tidak ada dokter, tidak ada obat. Kata Ibnu Qayyim, fa kuntu ata'alaju biha akhidha syurbatin min ma'i Zamzam. Maka saya menjadikan terapi saya, obat saya adalah saya meminum air Zamzam wa aqra'uha 'alaiha, dan saya membacakan ayat ini, membacakan surat Al-Fatihah dan khususnya ayat ini miraran, berkali-kali. Summa ashrabuhu, kemudian saya minum, ya. Jadi beliau minum, ya, setelah membacakan pada ma' Zamzam, air Zamzam, surat Al-Fatihah dan secara khusus ayat ini, fawajadtu bidzalikal bur'at tam, saya dapatkan kesembuhan yang sempurna. Jadi tidak ada yang bantu dari dokter, tidak ada juga obat, tapi obatnya cuma air Zamzam plus dibacakan surat Al-Fatihah dan secara khusus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa sirtu a'tamidu dzalika 'inda katsirin minal auja'. Sejak itu, kata beliau, dalam banyak pengalaman ketika saya sakit, saya paling mengandalkan bacaan ini, ya. Jadi beliau bilang sejak itu saya paling mengandalkan ini. Dan antum tahu Ibnu Qayyim itu orang awam dalam masalah kedokteran? Orang awam atau bukan? Bukan, ya. Di antara konsep Tibbun Nabawi yang banyak orang bicarakan hari ini, itu sumbernya banyak dari mana? Buku Zadul Ma'ad karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah tulis Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad. Ada jilid khusus, jilid keempat, itu dalam Zadul Ma'ad beliau bicara tentang kesehatan dengan pembahasan yang luar biasa, ya. Beliau seorang dokter, bukan dalam makna lulusan fakultas kedokteran, tapi kalau kita baca, masya Allah, beliau sangat menguasai masalah kedokteran, khususnya apa yang dikatakan sebagai Tibbun Nabawi. Tapi kata beliau, yang paling saya andalkan, ya, seperti yang beliau katakan di sini, adalah itu tadi, sederhana, air Zamzam dan bacakan Al-Fatihah, dan secara khusus resapi makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa antafi'u biha ghayatal intifa'. Maka saya mengambil manfaat darinya dengan pemanfaatan yang sangat sempurna. Sebagai kesimpulan, ya, waktu sudah hampir habis. Sebagai kesimpulan dari ayat-ayat ini atau dari ayat ini, wa min hidayat hadil ayat al-azimah, dan di antara hal-hal petunjuk yang bisa kita ambil dari ayat yang sempurna ini, ayat yang agung ini, pertama, annaha ja'at ba'da dzikri ittisafi ta'ala bisifatil, ini disebutkan, ayat ini datang setelah disebutkan sebelumnya sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat keagungan Allah di ayat-ayat sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Fakana dzalika mujiban lil istihqaqihi, maka itu menunjukkan wajibnya dan berhaknya untuk kita beribadah hanya kepadanya. Ya, ketika kita tahu dialah Allah Rabbul Alamin. Apa artinya Rabb? Pencipta. Apa artinya Rabb? Pemilik. Apa artinya Rabb? Yang mengatur segala sesuatu. Semua alam ini dialah yang menciptakannya, dialah yang mengaturnya, dan dialah yang memerintahkan segala sesuatu. Rabbul Alamin. Lalu dia maha sayang dan maha kasih kepada hamba-hambanya, dan dialah menguasai hari kiamat, hari pembalasan. Setelah kita tahu bagaimana keagungan Allah, maka menyusul setelah itu
pengakuan kita bahwa memang tidak ada yang pantas disembah melainkan Allah, dan tidak ada yang pantas kita minta tolongi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dzalika isyarah, dan ini ada isyarat penting di sini, ila anna tariqa tahqiq kamalihi wa ubudiyatihi wa tahqiq ma'rifati ta'ala. Maka ini ada isyarat penting bahwa jalan untuk sempurnanya penyembahan kepada Allah yaitu dengan mengenal Allah dan mengenal kesempurnaannya. Kau sekalian, kenapa banyak orang tidak menyembah kepada Allah? Adakah yang tidak menyembah Allah? Ada. Ada yang menyembah sesamanya, ada yang menyembah buatannya sendiri, ada yang menyembah akalnya, ada yang menyembah harta. Ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenarnya pengagungan. Kenapa? Karena mereka belum kenal Allah. Makanya iyyaka na'budu muncul, datang setelah apa? Pengakuan kita bahwa Dia adalah Rabbul Alamin, Dia adalah Ar-Rahman, Dia adalah Ar-Rahim, Dia adalah Malik Yaumiddin. Maka untuk bisa menyembah Allah secara sempurna, ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Pelajari Allah, pelajari tentang Allah, ya, kenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, asma Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika li'annahu man kana billahi araf, sebagaimana dikatakan man kana billahi araf, siapa yang paling kenal Allah, kana lahu akhwaf wa atqa, maka dia akan paling takut dan paling takwa kepada Allah. Yang kedua, perkataan iyyaka na'budu, kenapa tidak dikatakan na'buduka? Apa bedanya? Kalau kita bilang na'buduka, saya menyembahmu ya Allah, apakah cukup? Tidak, karena kadang ada orang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah. Maka dikatakan iyyaka, ini untuk mengkhususkan hanya kepada Allah kita menyembah. Wa huwa anal ibadah la takunu illa lillah, fa ka'annahu qala la na'budu illa iyyaka. Saya tidak menyembah kecuali kepadamu ya Allah. Demikian pula pada wala nasta'inu illa bika. Dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat apa? Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujak, sampai beliau mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa maksudnya wa idza sa'alta? Jika berdoa. Dan apa itu doa? Ibadah. Ad-doa huwal ibadah, ya. Maka penyembahan hanya kepada Allah. Ini ditegaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kenapa di ayat ini dikhususkan ibadah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kenapa bukan yang lain-lainnya? Duna gairiha fi surah fi ghayatil munasabah. Dalam surat ini, kenapa? Wadzalika anna surah, karena surat ini mengumpulkan makna-makna dan maksud semua Al-Quran. Bilafdil ubudi al-jami' dan li'anwa'il ibadah kulliyah, dan yang mengumpulkan sekian banyak ibadah. Fatadammanat hadil kalimah jima'uddin kulli. Karena ini ayat mengumpulkan semua dari tujuan-tujuan atau perintah-perintah yang lainnya. Jadi kita diperintah salat, perintah puasa, perintah haji, itu semuanya tercakup dalam makna apa? Apa semua itu? Salat, puasa, haji, zakat, jihad, silaturahim, apa semuanya itu? Ibadah. Maka iyyaka na'bud. Karena ayat ini adalah ayat yang paling pokok, maka dikatakan iyyaka na'budu, tidak dikatakan iyyaka nusolli, iyyaka nuzakki, iyyaka nasumu, tidak. Iyyaka na'budu untuk mencakup semuanya. Kemudian faedah yang berikutnya, kata beliau, kenapa disebutkan isti'anah? Iyyaka na'budu, iya, karena memang masalah ibadah. Sekarang kenapa iyyaka nasta'in? Padahal di sana juga banyak jenis ibadah yang lainnya. Kenapa dikhususkan? Kata beliau, untuk menunjukkan bahwa tidak ada jalan seorang hamba bisa beribadah yang sebenarnya kepada Allah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mau beribadah kepada Allah, tidak bisa kita beribadah kecuali karena pertolongan Allah. Betul? Banyak orang kawan sekalian yang jatuh dalam kemaksiatan. Kalau kita tanya, kenapa tidak mau sholat? Dia bilang, saya mau sholat tapi tidak ada kekuatan untuk itu. Tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakannya. Maka ini isyarat bahwa jika kita mau beribadah dengan benar,
mintalah aun, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan satu doa yang sangat penting yang beliau ajarkan kepada sahabatnya yang sangat beliau cintai, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa itu doanya? Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu berzikir kepadamu. Untuk rajin berzikir butuh bantuan Allah. Wa syukrik, untuk rajin bersyukur, banyak bersyukur, kita butuh bantuan Allah. Wa husni ibadatik, untuk memperbaiki kualitas ibadah kita, maka kita butuh bantuan Allah. Ya, makanya khoskan, apa bedanya? Kenapa ada seorang rajin ibadah, ada yang malas ibadah? Kenapa kadang kita tidak punya gairah dalam ibadah? Lalu ada teman kita begitu semangat, persoalannya taufik dan aun dari Allah. Kita belum ditolong oleh Allah dan dia telah dibantu oleh Allah. Tidak ada orang yang hebat dengan ibadahnya. Kalau ada orang yang kita lihat hebat, begitu khusyuk, begitu rajin, kita harus berkesimpulan dia adalah orang yang mendapatkan ta'yid dan al-aun dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga, fa inna tahqiq ibadah sababul, karena tujuan dengan ibadah di kamalil maunah. Jadi mewujudkan ibadah disebabkan kesempurnaan pertolongan. Kata Ibnu Qayyim, kullama kana al-'abdu atam ubudiyah, setiap seorang hamba sempurna ibadahnya, kanatil i'anah minallahi lahu a'zam. Itu berarti pertolongan Allah agung atau sangat banyak kepadanya. Yang terakhir disebutkan di antara sekian banyak faidah dari ayat ini, dari sekian banyak lautan faidah lainnya adalah ja'a dzikrul ibadah wal isti'anah bi lafzil jamaah. Kenapa disebutkan na'budu wa nasta'inu? Kenapa tidak dikatakan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu? Kenapa dikatakan na'budu wa nasta'in? Kata beliau, kata Syekh, liyakuna akmal fil i'tiraf, agar lebih sempurna dalam pengakuan kepada Allah, wa ablaq fis sana', dan lebih sempurna dalam puji-pujian kepada Allah, wa arjalil qabul, dan lebih besar pengharapan diterimanya oleh Allah, wal barakah wal ijabah, dan keberkahan dan diresponsnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kami semua ya Allah, bukan cuma saya, kami semua ya Allah, hamba-Mu tanpa kecuali, kami semua beribadah kepadamu, dan kami semua tanpa kecuali minta pertolongan kepadamu. Ini jamaah sekalian, ikhwas sekalian, ya Syekh menutup mengatakan ini sebagian dari sekian lautan faidah yang ada dalam ayat yang sangat agung ini. Nas'allahu ta'ala an yaj'alana, semoga kita mengharap kepada Allah menjadikan kita miman tamassalaha, termasuk orang yang bisa merealisasikan dalam kehidupan kita, wa haqqaqa ma'aniyaha, dan kita bisa wujudkan makna-maknanya, wa kammala huquqaha, dan kita bisa sempurnakan hak-hak dari ayat ini. Kawan sekalian, mari kita resapi, ya, setiap kita membaca ayat ini, resapi dengan sebenarnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena berapa banyak orang yang membaca ayat ini setiap harinya, tapi di waktu yang sama dia setiap harinya juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, kapan kita masih tunduk dengan hawa nafsu kita, berarti kita belum meresapi dan belum mewujudkan makna yang hakiki dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik para peserta kajian tadabbur duha serta para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, itulah tadi pembahasan dan penjelasan dari tadabbur surah Al-Fatihah, khususnya ayatul kamal, ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kita telah dapatkan pembahasannya oleh ustadz kita. Tentu banyak sekali pelajaran, faidah serta hikmah yang telah kita dapatkan dari pembahasan ayat tersebut. Olehnya itu para
hadirin dan hadirat, para pemirsa, semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah dijelaskan oleh Ustadz kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Sesi yang selanjutnya sebelum penutup, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia juga, insyaallah ada kuis di setiap akhir materi dari kajian tadabbur kita. Ada hadiah yang disiapkan oleh panitia berupa 2 kutaib dan juga voucher pulsa. Tentu bagi ikhwah yang bisa menjawab 3 pertanyaan dari narasumber kita di setiap sesi akhir materi. Olehnya itu pada kesempatan kali ini kita sudah siapkan hadiahnya, dan insyaallah kita minta kesediaan ikhwah untuk bisa menjawab pertanyaan atau kuis dari narasumber kita sebanyak 3 pertanyaan. Bagi yang beruntung tentunya insyaallah dapatkan 3 hadiah itu. Kepada Ustadz kita kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan atau kuisnya kepada peserta. Jadi khusus offline ya. Khusus offline Ustaz. Semua hadiah khusus untuk peserta offline. Ya. Baik. Pertanyaan yang pertama. Dalam pembahasan yang kita sudah bahas tadi, ada beberapa penjelasan tentang kemuliaan kandungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada kita sebutkan 3 nama ulama yang menjelaskan. Siapa 3 ulama itu? Bismillah. Yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Ibnu Qayyim, dan yang ketiga Ibnu Katsir. Oh iya. Begitu urutannya? Ya, Ustaz. Begitu urutannya? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Yang pertama Ibnu Taimiyah, yang kedua Ibnu Katsir, yang kedua Ibnu Qayyim, yang ketiga Ibnu Qayyim. Ahsan. Barakallahu fiik. Iya. Fadhal. Dapat hadiah. Yang kedua Ustaz. Ya. Pertanyaan kedua. Karena luasnya makna yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah telah menulis buku khusus dalam menerangkan hal ini. Pertanyaan, apa judul bukunya? Dan buku ini syarah dari kitab apa? Ya, fadhal, fil wasat. Judul bukunya Madarijus Salihin, syarah dari kitab Manazilu As-Salihin ila Rabbil Alamin. Bisa diulangi? Judul bukunya Madarijus Salihin. Madarijus Salihin. Naam. Ya. Syarah dari kitab Manazilus Salihin ila Rabbil Alamin. Manazilus Salihin. Siapa yang tulis? Wallahu a'lam. Belum tepat. Ya. Nama bukunya juga belum terlalu tepat. Bisa yang lain? Mungkin bisa yang lain Ustaz. Yang lain atau dikasih yang lain? Yang lain Ustaz. Iya, yang lain. Silakan. Ya, silakan, ada yang bisa? Ya, fadhal. Bismillah. Nama kitab dari Ibnu Qayyim Madarijus Salikin, syarah dari kitab Madariju As-Sa'ilin ila Rabbil Alamin. Syarah dari kitab Manazilus Sa'ilin ila Rabbil Alamin. Siapa yang terus? Tidak hafal Ustaz. Tidak hafal penulisnya. Baik, labas. Iya. Baik, satu lagi Ustaz. Kuaskan. Ini menunjukkan ya. Pertama, pentingnya menulis ya. Yang kedua, pentingnya setelah menulis mengasistensi ya, memuroja tulisan kita. Karena biasa mungkin kita salah tulis, kita salah dengar ya. Kalau saja kita sudah menulis, kadang masih ada perlu diluruskan, gimana lagi yang tidak menulis ya. Ana yakin yang tidak menulis ini begitu keluar sudah pada lupa semuanya ya.
Ini kita apresiasi akh yang sudah menulis, tapi perlu dimurojaah tulisan ya. Terakhir. Ya, terakhir. Terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini mirip kandungannya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabatnya. Pertanyaan, siapa sahabatnya dan apa yang disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya itu? Ya, silakan yang di belakang. Ya, jadi kita lihat yang lebih cepat angkat tangan, insyaallah. Bismillah. Sahabat yang disampaikan oleh Nabi itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa itu? Tentang bagaimana doa untuk agar kita bisa diberikan taufik untuk beribadah kepada Allah. Belum tepat. Cari yang lain. Baik, Iqbal, silakan. Ya, jadi untuk pertanyaan yang ketiga ini hadiahnya adalah voucher pulsa, insyaallah. Oh, saya kira tiap hadiah ada buku dan voucher, buku voucher. Ya, yang terakhir, yang ketiga voucher. Hadis sahabatnya bernama Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas. Hadisnya itu di mana Nabi mengatakan wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Sama dengan apa? Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka na'budu. Wa iyyaka na'budu. Wa idza sta'anta fasta'in billah, sama dengan wa iyyaka nasta'in. Kenapa bisa wa idza sa'alta fas'alillah sama dengan iyyaka na'budu? Soal, kenapa sama dengan iyyaka na'budu? Apa makna soal? Idza sa'alta fas'alillah. Apa makna soal? Namsat. Apa artinya wa idza sa'alta fas'alillah? Apa artinya soal di situ? Soal doa. Doa. Doa adalah ibadah. Apa hubungannya doa dengan ibadah? Ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, ya. Ibadah. Adapun doa mukhul ibadah dhaif, ya. Sahih ad-du'a huwal ibadah, ya. Baik, betul ya, insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Kami persilakan kepada dua orang yang menjawab pertama untuk mengambil buku di depan kutipnya. Untuk yang ketiga insyaallah nanti vouchernya akan diberikan oleh panitia. Ya, silakan. Yang dua penjawab. Vouchernya insyaallah ya. Berarti yang lebih bagus yang duluan ya. Kalau vouchernya belum insyaallah ya. Iya. Baik, para peserta sekalian, itulah tadi sesi kuis yang tentu menarik sekali. Ada buku-buku yang bermanfaat, buku kecil, ya tentu banyak faedahnya. Bukunya berbahasa Arab, ya, jadi semoga bisa motivasi kita untuk bisa berlomba-lomba mengikuti kegiatan ini dan beristifadah dengan sebanyak-banyaknya. Jazakumullah khairan kepada narasumber kita, Ustaz Dr. Muhammad Yusron Ansor, hafizahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan kembali bertemu di besok hari, InsyaAllah masih bersama dengan Ustadz kita dengan pembahasan ulum surati Al-Baqarah, ya, InsyaAllah ta'ala. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Syukron kepada semuanya atas partisipasi dan juga kepada seluruh pemirsa dimanapun anda berada. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.